Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan aku seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak. Nah, sebelum memulai beberes rumah yang full banget berantakan, nah ini aku mau share kegiatan aku kemarin di hari Sabtu ya teman-teman. Nah, pas di hari Sabtu kemarin, alhamdulillah kami sekeluarga itu liburan ke Pantai Anyer. Dan yang namanya habis liburan itu, apalagi kalau habis liburannya ke pantai, pasti pulangnya bawa oleh-oleh ya teman-teman. Salah satunya yaitu pasir di dalam kantong celana ataupun kantong baju. Dan tentunya pasti cucian baju itu pasti menumpuk ya teman-teman. Nah, ini suasana di hari Minggu paginya, ini rumahku full banget berantakan. Jadi kemarin pas hari Sabtu kan aku tinggal pergi liburan. Nah, aku belum beberes rumah dan ini aku mau beberesnya di Minggu paginya. Ini rumahku full berantakan. Masya Allah, ini bener-bener kayak kapal pecah ya teman-teman. Di dapur, di kamar, di ruang tamu, bahkan sampai di kamar mandi. Nah, seperti biasa kalau kita itu liburannya ke pantai, pasti pulang-pulangnya bawa cucian baju segunung ya teman-teman. Dan tentunya itu adalah baju kotor semua. Nah, sebelum memulai aktivitas ini yang full banget padat, full banget pekerjaannya, ini aku mau isi amunisi dulu ya teman-teman, bareng sama Pak suami. Jadi kami mau sarapan pagi dulu. Nah, ini Pak suami lagi benerin kipas. Jadi kebetulan di ruang tamu ini kipasnya rusak dan ini suami mau benerin. Jadi ini sebenarnya suami aku mau berangkat kerja, cuman disempet-sempetin untuk benerin kipas dulu. Tapi ternyata pas lagi benerin kipas, salah satu alat untuk bahan dari kipasnya itu nggak ada dan harus beli dulu karena ini masih pagi dan tokonya juga belum buka. Akhirnya dilanjutkan esok harinya karena emang suami aku juga udah buru-buru mau berangkat kerja. Nah, setelah sarapannya udah selesai, ini aku beberesnya di bagian kamar mandi dulu ya teman-teman. Jadi ini aku mau memasukkan bajunya ke dalam mesin cuci dulu. Jadi kalau nyuci baju kan bisa ditinggal, jadi aku bisa beberes di tempat yang lainnya. Nah, sambil nyuci baju ini aku sambil cuci piring ya teman-teman. Jadi sebenarnya semalam sebelum aku liburan ke pantai itu aku udah beberes rumah, kayak cuci piring, nyapu, ngepel, pokoknya rumah itu udah bersih. Hanya cuman aku belum nyuci baju ya teman-teman, makanya cucian baju aku lumayan banyak. Ditambah kemarin habis dari Anyer kami semuanya mandi, jadi 5 orang itu semuanya mandi, ya udah bajunya juga jadi semakin bertambah menumpuk. Jadi biasanya aku tuh sama Pak suami sebelum bepergian jauh itu udah wajib beresin rumah dulu ya teman-teman. Kalau di kamar mandi kan karena cucian baju ya, itu kan cucian baju bisa ditaruh di dalam mesin dan itu nggak masalah, itu bisa dicuci pas kita pulang. Tapi yang penting rumah itu harus dalam keadaan bersih, kayak bagian ruang tamu, kamar, dapur itu udah harus bersih. Jadi kita misal habis dari jalan-jalan pulang itu melihat rumah rapi, bisa langsung istirahat ya teman-teman, daripada kita kalau mau pergi tapi ke rumah pas kita pulangnya habis jalan-jalan itu rumah berantakan, pikirannya jadi kacau, udah gitu badan capek, jadi yang ada malah malas beberes rumah. Nah, ini aku beberes rumahnya di Minggu paginya ya teman-teman, setelah semalaman di rumah, dan ini pastinya rumah udah berantakan lagi. Nah, biasanya dalam hal beberes rumah, apalagi rumahnya yang full berantakan, biasanya aku dalam beberes rumahnya itu ruangan per ruangan. Nah, tadi kan aku udah beberes di bagian dapur, ini aku lanjut di bagian ruang tamu. Jadi usahakan satu ruangan itu udah selesai, pindah ke ruangan yang lainnya. Nah, kali ini aku di videonya aku mau beberes di ruang tamu dulu ya teman-teman. Jadi di ruang tamu ini aku mau beresin semuanya, kayak dirapi-rapikan dulu dan lanjut untuk nyapu sama ngepelnya sekalian. Jadi kalau satu ruangan itu udah beres, udah bersih, kita itu lebih semangat lagi, dan tentunya beberes rumahnya juga lebih cepat ya teman-teman, kayak lebih gesit gitu karena emang dalam beberes rumahnya itu satu ruangan itu udah selesai dan kita lebih semangat untuk beberes di ruangan selanjutnya. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, terima kasih ya. Aku mau infoin kalau aku ini tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang selalu datang ke channel aku, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe-nya ya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan info tentang video aku yang terbaru. Yang namanya tinggal di rumah kecil, rumah mungil seperti kontrakan 3 petak, dalam hal beberes rumah itu
tentunya lebih satset ya teman-teman, karena emang ruangannya juga enggak terlalu lebar. Tapi yang namanya tinggal di rumah yang mungil, rumah yang kecil itu juga gampang banget berantakan. Nah buat teman-teman yang belum tahu apa itu kontrakan 3 petak, jadi kontrakan 3 petak itu adalah rumah yang bangunannya itu memanjang ke belakang. Dan biasanya kalau rumah kontrakan 3 petak itu persekatnya itu ada terdiri dari ruang tamu, kamar, sama dapur. Dan kamar mandi juga kecil, karena dapur sama kamar mandi biasanya dibelah dua ya teman-teman, makanya dibilang kontrakan 3 petak. Karena aku pernah upload ke video ke TikTok, jadi banyak banget tuh yang nggak tahu apa itu kontrakan 3 petak, terus bagaimana sih keadaan kontrakan 3 petak, kok sekecil itu, bagaimana tidurnya, bla 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 bla, banyak banget pertanyaannya. Ya seperti inilah ya teman-teman, yang namanya kontrakan 3 petak itu hanya rumah ataupun bangunan yang sangat kecil, dan biasanya itu terdiri dari 3 sekat kamar. Jadi terdiri dari ruang tamu, kamar, sama dapur. Ya walaupun aku tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak, aku mengusahakan supaya rumah aku ini ya walaupun rumah orang, aku buat senyaman mungkin. Karena aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang aktivitasnya full 24 jam hampir di dalam rumah. Jadi kalau misal keluar rumah itu ya cuma sekedar ke dapur, maksud aku kayak ke warung ataupun hanya sekedar mengantar anak mengaji, dan selebihnya aku itu berdiam diri di rumah ya teman-teman. Jadi kayak full 24 jam aku di dalam rumah. Sampai kadang-kadang tetangga aku tuh ada yang nanya, kok betah banget sih di dalam rumah, kenapa jarang keluar? Ya karena aku tuh betah teman-teman di dalam rumah ketimbang di luar yang panas terik ya teman-teman. Karena di dalam juga aku alhamdulillah bisa pasang AC, jadi di dalam rumah itu nyaman. Aku itu lebih betah di dalam rumah ketimbang di luar rumah. Ini balik lagi ke video. Ini tadi di bagian ruang tamu udah selesai, ini aku lanjut di dalam kamar. Nah itu pas aku lagi beberes rumah, karena ini masih pagi, anak aku yang paling kecil masih tidur ya teman-teman. Tapi aku usahakan supaya kasurnya dirapikan dulu dan dilipat dulu bed covernya, karena AC-nya juga udah aku matikan. Jadi kan dia udah nggak butuh bed cover karena udah nggak dingin. Ini aku lipat aja bed covernya. Nah beginilah ya teman-teman, di kamar aku keadaannya seperti itu. Jadi aku tuh kalau di kamar membuat ranjang tingkat ya teman-teman. Jadi anak aku yang paling besar itu tinggalnya di atas, maksud aku tidurnya di atas teman-teman. Anak aku yang paling besar usianya 9 tahun itu tidurnya di atas, dan aku sama suami bareng kedua anak balita aku itu tidurnya di bawah. Jadi kalau tidurnya satu ranjang berlima itu udah nggak muat ya teman-teman, karena emang anak-anak juga semakin besar, makanya aku tingkatin. Kenapa anak aku nggak tidurnya di depan aja atau aku yang tidur di depan? Karena di depan itu hanya ada sofa, jadi aku tuh nggak punya kayak kasur tambahan. Jadi anakku juga maunya tidurnya bareng, jadi aku usahain supaya kamar itu muat berame-rame ya. Salah satunya caranya yaitu ranjangnya ditingkatkan. Dan semenjak aku membuat ranjang tingkat seperti ini banyak banget manfaatnya. Jadi kan ranjang tingkatnya ini untuk ranjang yang paling bawah itu lumayan tinggi ya teman-teman, dan itu tingginya kira-kira sepinggang aku, itu lumayan tinggi. Jadi di bawah ranjang itu bisa aku manfaatin untuk menyimpan barang. Jadi barang-barang itu nggak terlalu berserakan. Jadi di situ aku nyimpen kayak mainan anak aku dan segala macamnya di situ, tapi tetap tersusun rapi, makanya nggak terlalu terlihat rumah aku ini banyak barangnya. Dan enaknya tuh kalau udah buat ranjang tingkat seperti ini, nah itu di bagian atas kasur yang aku tidurin, maksud aku yang tempat tidur aku yang di bagian bawah itu aku bikin ayunan ya teman-teman. Jadi anak aku tuh suka banget main ayunan di situ bahkan sampai ketiduran. Nah ini balik lagi ke video, ini aku selesai beberes rumah, ini aku lanjut merapikan anak-anak aku yang udah selesai mandi. Nah teman-teman terima kasih ya udah nyaksin video aku. Sekian dulu dari video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Maaf banget kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.